warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidi Mujib, merupakan mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2025 di Elvitika IAIN Ambon dengan nomor NIM yaitu 2501310030 akan mengadakan praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sekar Anom, Bulengan Timur, Pagentenan, Pamekasan, Madura, sebagai persyaratan dalam uji kinerja atau UKIN. Mudah-mudahan dengan adanya hal seperti ini menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas terhadap kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian itu oleh Allah diberikan kesehatan. Dan juga kalian semuanya jadi orang yang istiqomah di dalam menjalankan hukum atau aturan undang-undang, baik hukum itu yang berada dalam Islam maupun hukum itu yang ada di lingkungan sekolah ini. Selanjutnya yaitu untuk memulai pelajaran, mari kalian semuanya doa bersama-sama. Mulai. Sebelum pelajaran dimulai, saya absen dulu. Masuk semuanya. Ya, saya absen dulu ya. Ya. Sekarang itu tanggal 10 bulan 5 atau Mei tahun 2025. Yang pertama saya absen dulu. Darul Rifyanto. Hadir. Abdullah Mansur, angkat tangan. Hadir. Selanjutnya yaitu Abilatul Firdausiyah. Mana? Ahmad Raihan Firdausi. Anani Musarrafah. Sekarang yaitu pertemuan pembelajaran atau pelajaran kali ini yaitu akan memahami hadis, sunnah, asar, dan khobar. Tapi sebelumnya, mengingat pada pelajaran sebelumnya yaitu apa? Tentang definisi Al-Quran, yang mana pada kesempatan sebelumnya yaitu menjelaskan tentang bagaimana itu Al-Quran, yang sudah diketahui bahwa Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada melalui malaikat Jibril, yang mana ayat pertama turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan surah yang terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 3.
Ya, pada kesempatan ini atau pertemuan kali ini, yaitu yang akan dipelajari yaitu memahami hadis, sunnah, asar, dan khobar, yang mana kalian ketahui bahwa hadis itu merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Artinya semua hukum-hukum itu ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, juga dilengkapi dengan ijma atau qiyas. Jadi pada kesempatan kali ini itu akan memahami hadis, sunnah, asar, dan khobar. Bagaimana dimaksud dengan hadis, bagaimana sunnah, bagaimana asar, dan bagaimana itu khobar. Di mana sunnah, asar, dan khobar itu merupakan sinonim dari hadis. Cuma yang sering kalian itu dengar yaitu hadis, yaitu sunnah. Sedangkan khobar dan asar itu tidak begitu sering kalian itu dengar. Cuma yang kalian itu biasa dengar itu hadis, itu sunnah. Jadi nanti itu kalian akan memahami apa itu hadis, sunnah itu apa, asar itu, khobar itu apa sama keempat istilah itu atau tidak. Ya, dilanjut. Sekarang itu kalian harus tahu manfaat belajar atau mempelajari materi pada kesempatan kali ini. Yang mana pertama, ya, mengingatkan pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hoak dan keagamaan. Jadi sekarang manfaatnya kalian itu belajar hadis, pertama yaitu meningkatkan pemahaman tentang hadis. Karena sudah disebutkan tadi bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ya, kenapa kok perlunya ada hadis? Karena di dalam Al-Quran itu banyak hukum-hukum itu yang sifatnya mujmal atau disebutkan secara global. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan atau diperintahkan kalian itu sholat, akimis sholat, laksanakan sholat. Nah, sekarang bagaimana cara sholat? Itu tidak ada di dalam Al-Quran, itu tidak ada. Tata cara sholat tidak ada. Maka perlu perincian. Itu perlu perincian. Maka Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian itu seperti kalian itu melihat saya sholat. Itu kata Nabi. Itu manfaat dari belajar hadis. Makanya di sini meningkatkan pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam sehingga kalian itu tidak terpengaruh oleh hoak. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bagaimana tujuannya kalian itu belajar? Itu yang pertama yaitu menjelaskan pengertian istilah hadis, sunnah, khobar, dan asar secara tepat. Sedangkan yang kedua yaitu membedakan
antara hadis, sunnah, khobar dan asar melalui tabel perbandingan. Nomor 3, mendefinisikan persamaan hadis, sunnah, khobar dan asar. Jadi di sini apakah hadis itu sama dengan sunnah, atau khobar itu sama dengan sunnah, atau asar sama dengan hadis umpamanya. Itu tujuan pembelajaran pada kali ini. Sekarang apakah hadis dan sunnah itu sama? Tidak. Dalam kesempatan ini saya itu akan membagikan kelompok terhadap kalian, yang mana bagikan kelompok dulu dan saya berikan LKPD. Cuma bentuk dulu kelompoknya. Kalian atau memahami tentang bagaimana yang dinamakan hadis, sunnah menurut dari dua sumber. Artinya kalian itu di LKPD harus menulis pengertian hadis. Pertama menurut ulama hadis, yang kedua menurut ulama usul bagaimana. Itu di LKPD-nya sudah ada. Dilanjutkan. Jadi yang pertama yaitu bagaimana hadis itu menurut ulama hadis. Sumber yang kedua yaitu menurut ulama usul. Yang ketiga yaitu ringkasan perbedaannya. Yang kedua sunnah, itu bagaimana pengertiannya. Khobar. Sumber yang kedua dan ringkasan. Yang ketiga yaitu asar. Bagaimana yang dimaksud dengan asar? Dari sumber pertama dari pengertian dari ilmu hadis, yang kedua ulama usul, dan yang ketiga yaitu ringkasan perbedaan. Sedangkan yang terakhir yaitu definisi khobar, bagaimana menurut ulama hadis dan menurut ulama usul. Jadi ini yang perlu kalian itu pelajari dan tulis pada LKPD ini. Selanjutnya yaitu kasus diskusi. Kalian di dalam kasus diskusi ini ada satu hadis, yaitu innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini disebut hadis, sunnah, asar. Bagaimana? Artinya bagaimana? Kok disebut hadis? Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, kok disebut sunnah juga? Itu harus kalian itu tahu perbedaan-perbedaannya. Diskusikan dulu dengan teman-temannya. Bagaimana nanti saya akan ditanyakan apa perbedaannya antara sunnah dan hadis. Dari istilah-istilah yang hadis atau sunnah itu ya sudah. Silakan kalian itu pahami dulu, pelajari dulu, mutalaah dulu tentang pengertian-pengertian yang kalian dan tengok LKS-nya atau bukunya, silakan, atau dari sumber-sumber yang lain.
presentasi di mana kalian itu akan menampilkan hasil musyawarah atau belajar kalian. Nanti saya suruh dari kelompok-kelompok yang sudah dibentuk ini. Silakan. Pertama yaitu dari kelompok B, dari kelompok A yang terdiri dari laki-laki semuanya. Sebutkan bagaimana yang dinamakan hadis. Silakan. Dan kalian berdiri. Siapa ini? Abdullah Mansur. Silakan. Sebutkan bagaimana yang dimaksud dengan hadis, definisi hadis. Dari dua sumber, berdiri saja di situ. Yaitu segala ucapan, perbuatan dan keadaan atau perilaku dari Muhammad SAW. Yang kedua yaitu segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan aktifnya yang berkaitan dengan hukum. Dan ketetapannya menurut ulama usul kalau tidak berkaitan dengan hukum tidak dinamakan hadis. Ya sudah. Jadi yang kedua itu menurut ulama usul. Jadi di sini menurut siapa? Menurut Abdullah Mansur itu kalau hadis itu segala perkataan, perbuatan dan sesuatu yang datang dari Nabi atau takrir itu dinamakan hadis menurut ulama usul. Ulama hadis. Sedangkan menurut ulama usul itu perbuatan atau perkataan takrir yang berhubungan dengan hukum syariat. Artinya kalau tidak berhubungan dengan hukum menurut ulama usul tidak dinamakan hadis. Ini menurut siapa? Ulama usul. Jadi menurut Abdullah Mansur itu kalau tidak berhubungan dengan hukum itu tidak dinamakan hadis. Bisa diterima? Bisa. Selanjutnya yaitu kelompok B. Ini kelompok B yang terdiri dari Jamilatul Firdausi, lagi Awatul Jannah, Abilatul Firdausi, Dedi Sabitri. Jadi sekarang sebutkan yang dinamakan khobar menurut ulama hadis dan ulama usul. Bagaimana pertama yang dinamakan khobar? Berdiri, baca, keraskan suaranya. Silakan, Jamilatul Firdausi. Berdiri. Itu khobar. Bagaimana khobar lagi? Mak, baca lagi. Khobar menurut ulama hadis, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, perkataan, perbuatan maupun sifat. Juga ulama ada yang mendefinisikan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sahabat, tabi'in. Ini khobar menurut ulama hadis itu sesuatu yang datang dari Nabi
Nabi, baik sifat atau perbuatan Nabi. Itu menurut ulama hadis. Sedangkan menurut ulama khabar bagaimana? Mendefinisikan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sahabat, Nah ini katanya dari definisi yang lain itu khabar itu bisa datang dari sahabat atau tabi'in. Maka dapat disimpulkan di sini perlu dipahami oleh kalian bahwa khabar itu ada 3 macam. Pertama yaitu khabar yang disandarkan kepada Nabi, itu disebut hadis marfu. Kalau khabar yang disandarkan kepada sahabat itu disebut hadis mauquf. Kalau hadis disandarkan pada tabi'in itu maktub. Ini perlu diperhatikan. Jadi khabar itu bisa datang dari selain Nabi Muhammad, dan juga perlu diperhatikan khabar itu tidak harus berdasarkan hukum atau hukum syariat, tidak bisa dengan cerita atau sejarah. Paham ya? Ya. Bisa diterima? Ya. Semuanya dimana tadi kalian sudah mempelajari bagaimana yang dimaksud dengan hadis. Dan sekarang yaitu saya akan lebih memperjelas, menguatkan apa yang kamu sudah tulis tadi atau kalian bacakan tadi mengenai pengertian hadis. Ini yang pertama, perhatikan bagaimana yang maksud dengan hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber ajaran Islam selain Al-Quran. Dan ini definisi dari hadis. Jadi hadis itu merupakan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi yang dijadikan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Fungsinya hadis itu apa? Fungsinya hadis itu sebagai penjelasan dan pelengkap dari ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi fungsinya hadis itu untuk menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, yang mana yang saya telah sebutkan tadi, bahwa banyak di dalam Al-Quran itu banyak hukum-hukum perlu perincian yang tidak disebutkan secara terperinci, disebutkan secara global. Makanya perlu penjelasan, dan juga perlu pelengkap. Hadis itu sebagai pelengkap, artinya seumpamanya tidak ada hukum di dalam Al-Quran, bisa di dalam hadis itu mencari hukum yang ada di dalam hadis. Makanya hadis itu sebagai pelengkap. Karena kenapa? Boleh membuat hukum itu selain tidak ada dalam Al-Quran. Boleh, bukan hanya Nabi. Makanya sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran, hadis. Ada ijma, ada qiyas. Dan itu menandakan kita itu bisa membuat hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Makanya di sini yaitu bahwa hadis itu sebagai pelengkap terhadap ajaran Al-Quran. Ya, karena itu banyak hukum-hukum yang berada dalam Al-Quran itu yang bersifat mujmal atau global. Ini anak-anak, itu kesimpulan hadis, sunnah, khabar dan asar adalah
istilah penting dalam ilmu hadis yang memiliki pengertian yang beragam namun saling terkait. Hadis dan sunnah umumnya merujuk pada ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Khobar lebih luas, mencakup semua bentuk berita baik dari Nabi maupun selain Nabi. Sementara asar merujuk pada riwayat yang berasal dari sahabat dan tabi'in. Yang memahami perbedaan dan persamaan istilah-istilah ini sangat penting untuk menafsirkan ajaran Islam secara tepat dan bertanggung jawab. Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan yang mau tanya. Ya silakan. Apa perbedaannya antara hadis dan khobar? Apa perbedaannya antara hadis dan khobar? Kan sudah disebutkan tadi, berarti kamu itu kurang memahami. Itu ada dua pendapat. Apa perbedaannya khobar dengan hadis? Kalau hadis itu datangnya dari Nabi, tidak lain dari Nabi. Qaulan, fi'lan, au takdiron atau ketetapan. Sedangkan khobar itu bisa jadi dari Nabi, dari sahabat atau tabi'in. Ini jawabannya. Paham ya? Ya sudah. Lanjut kalau ada yang lain mau tanya, silakan. Ada. Oleh Pak. Siapa? Tiga. Ada Pak? Tiga. Apa yang dinamakan hadis qudsi? Ini agak menyimpang pertanyaan dari materi yang sudah ada. Memang hadis itu ada hadis qudsi. Bagaimana Pak yang dimaksud dengan hadis qudsi? Sering kalian itu jumpai qala Allah Ta'ala, tetapi itu bukan Al-Quran. Hadis itu dinamakan hadis qudsi. Kenapa? Karena itu bukan perkataan Nabi. Itu perkataan apa? Kalamullah itu firman Allah. Makanya dikatakan qala Allah Ta'ala. Bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu entah kepada Nabi Muhammad itu melalui ilham atau melalui mimpi. Sedangkan Al-Quran itu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu ada sanadnya kalau Al-Quran. Kalau hadis itu dari Allah langsung. Makna dari Allah, lafaz itu dari Nabi. Itu kalau hadis qudsi. Yang telah ajan itu pelajari yang sudah disampaikan pada saya tadi. Coba saya Abdullah Mansur, bagaimana dinamakan hadis itu? Perbuatan dan ketetapan atau takdir Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber ajaran Islam selain Al-Quran. Sebenarnya perlu diperhatikan lagi oleh kalian untuk pelajaran minggu yang akan datang akan mempelajari tentang yaitu pembukuan hadis baik pada zamannya Nabi, Khulafaur Rasyidin dan tabi'in. Paham ya? Ya, paham. Apa yang kalian pelajari pada
pada kesempatan pada kali ini, yaitu membawa barokah, manfaat, dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran itu ditutup, silakan kalian itu doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.